Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the English class for the 6th grade SD Islam Tompo Kersan Lumajang with me Ustadzah Dini. Today we are going to learn lesson 5, a pencil holder. Our today's topic is going green and we are going to learn about environmental vocabulary, environmental science, the use of request and command. Before we start our lesson today, let's pray before study. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okay student, the first we are going to learn about environmental vocabulary. Baiklah anak-anak, yang pertama kita akan mempelajari kosakata yang sering digunakan dalam kegiatan lingkungan. A dustbin, sebuah tempat sampah. Plastic bottle, botol plastik. Leftover food, makanan sisa. A cardboard, sebuah kardus. A glass bottle, botol kaca. A plastic bag, tas plastik. Banana skin, kulit pisang. An egg shell, kulit telur. Snack wrappers, bungkus makanan ringan. An aluminium can, sebuah kaleng aluminium. A foam food container, sebuah kotak makan styrofoam. Look at the following picture. There are various signs that are used as warnings, prohibition, or orders. Lihatlah gambar berikut ini. Ada berbagai tanda yang digunakan sebagai peringatan, larangan, atau perintah. The first is an arrow in a cycle. Yang pertama adalah tanda panah dalam sebuah siklus. Biasanya berwarna hijau. It is usually green. The sign tells people that they must reduce, recycle, or reuse the trash. Tanda tersebut menyuruh orang-orang bahwa mereka harus mengurangi, menggunakan kembali, atau mendaur ulang sampah. The next image shows the water droplets of various variation. These signs indicate that humans are encouraged to conserve water use. Gambar berikutnya menunjukkan tetesan air dengan berbagai variasinya. Tanda tersebut menunjukkan bahwa manusia dianjurkan untuk menghemat penggunaan air. The next image shows a cross image of a flower or plant. This sign means no picking flowers or other plants. Gambar selanjutnya menunjukkan gambar bunga atau tumbuhan yang dicoret. Tanda tersebut berarti kita tidak boleh memetik bunga atau tumbuhan lainnya. We usually find these signs in the park, either a public or a private garden. Kita biasanya menjumpai tanda tersebut di taman, baik taman umum atau merupakan taman pribadi. Next, there is a picture of a plastic bag that has been scratched out. The sign indicates that the place marked with it doesn't have a plastic bag.
or it could also mean that the sign encourage humans to reduce the use of plastic objects that are difficult to decompose. Selanjutnya ada gambar tas plastik yang dicoret. Tanda tersebut menunjukkan bahwa tempat dengan tanda tersebut tidak menggunakan tas plastik. Bisa juga tanda tersebut berarti menganjurkan manusia untuk mengurangi penggunaan benda-benda plastik yang sangat sulit terurai. The next picture shows the trees that have been crossed out. This picture means that in the area is not allowed to cut trees. Gambar selanjutnya menunjukkan pohon yang dicoret. Gambar tersebut bermakna bahwa pada daerah tersebut tidak boleh menebang pohon. From the pictures before, we can learn about request and command. The first we learn about request. What is a request? Request is a request sentence used for asking someone to do something. Request adalah kalimat permintaan yang digunakan untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. Bagaimana itu? Mari kita lihat contoh berikutnya. Pola kalimat pada kata yang menunjukkan permintaan atau request adalah will plus you plus verb 1 plus object plus please plus exclamation mark. Will di sini artinya sudikah atau maukah. Dan untuk menyatakan pernyataan yang lebih sopan kita pakai would you. Take a look on the examples below. The second one is command. The command sentence used to command someone does an action. Command adalah kalimat perintah yang digunakan untuk menyuruh seseorang melakukan perbuatan. Command can be positive or negative. Command bisa berupa command positif atau negatif. Jika berupa command positif artinya akan menyuruh, dan jika berupa komen negatif artinya akan melarang. Pola kalimat komen positif bisa berupa verb 1 plus objek atau keterangan, atau be plus adjektif atau keterangan. Agar perintah tersebut lebih halus atau sopan, berikan kata please di belakang atau di depan kalimat. Contohnya sebagai berikut. Pada komen negatif untuk menyatakan larangan atau jangan, kita letakkan don't sebelum verb maupun adjektif. Berikut ini pola kalimat dan contohnya. Now look at the examples. Sekarang perhatikan contoh-contoh berikut ini. What should you say? I'll give you a condition. Ustazah akan memberikan sebuah keadaan atau kondisi, kemudian kita akan memberikan komen atau request terhadap kondisi tersebut. Yang pertama,
Your hands are dirty. I want you to wash your hands. Kondisi yang pertama adalah tanganmu sangat kotor. Aku ingin kamu mencuci tangan. Kalimat perintahnya adalah wash your hands. The second condition, I don't want you to cut the trees. Aku tidak mau kamu memotong pohon-pohon. The command is, kalimat perintahnya adalah don't cut the trees. Well student, this is the end of our lesson today. Baiklah anak-anak, inilah akhir pelajaran kita hari ini. Hari ini kita telah mempelajari tentang environmental vocabulary, environmental science, and request and command. Okay student, thank you for watching and enjoy your learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.